teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pentingnya integrasi nasional di Indonesia. Mulai dari konsep dasar, alasan pentingnya integrasi, hingga tantangan yang dihadapi dalam mewujudkannya. Nah, sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama, integrasi nasional menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yuk, sama-sama kita pelajari bersama agar kita semakin memahami pentingnya menjaga keutuhan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman, mulai dari suku, budaya, bahasa, hingga agama. Walaupun memiliki banyak perbedaan, masyarakat Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dan bersatu sebagai satu bangsa. Hal tersebut menunjukkan adanya integrasi nasional dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Integrasi nasional sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara agar terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan harmonis. Ada beberapa faktor yang mendorong integrasi nasional, antara lain rasa senasib dan seperjuangan, Pancasila sebagai dasar negara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, masyarakat dapat saling menghargai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, integrasi nasional juga dapat terhambat oleh sikap mementingkan kelompok sendiri, konflik antar masyarakat, serta penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleransi dan rasa saling menghormati agar persatuan bangsa tetap terjaga. Namun, kalau tidak dijaga dengan baik, perbedaan itu juga bisa menimbulkan konflik. Nah, karena itu Indonesia membutuhkan integrasi nasional, yaitu rasa persatuan bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Integrasi nasional memiliki peran yakni membantu menyatukan perbedaan agar tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak mudah terpecah belah. Selain itu, integrasi nasional juga penting untuk menjaga persatuan antar masyarakat agar tetap harmonis. Dengan adanya integrasi, masyarakat dapat saling menghargai, menghormati, toleransi, dan bersikap musyawarah jika adanya perbedaan pendapat. Tidak hanya itu, bangsa yang bersatu juga lebih kuat dalam menghadapi tantangan, mulai dari tantangan ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Karena itulah integrasi nasional adalah bukan hanya sekedar materi dalam pelajaran PKN, tetapi ia berperan sebagai perekat bangsa Indonesia agar tetap menjadi satu bangsa yang utuh. Dan di sini menjaga persatuan bukanlah hanya sekedar tugas pemerintah, tetapi diperlukan adanya kesadaran masyarakat atau warga Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia ini. Kalau bicara integrasi nasional, kita sering langsung mikir soal politik dan hukum. Padahal, integrasi yang bertahan lama justru tumbuh dari kehidupan sehari-hari, seperti contohnya dari cara kita berinteraksi, saling mengenal, dan hidup berdampingan. Emil Durkheim punya penjelasan menarik soal ini, namanya solidaritas organik. Intinya sederhana, di masyarakat yang kompleks, orang itu tidak bersatu karena mereka sama. Mereka bersatu justru karena mereka berbeda dan saling membutuhkan satu sama lain. Perbedaan suku, agama, dan budaya bukan lagi penghalang. Justru perbedaan inilah yang menciptakan ketergantungan. Dan dari ketergantungan itu, tumbuh kesadaran bahwa stabilitas bangsa adalah kepentingan kita semua, bukan hanya urusan negara. Integrasi juga terbentuk dari pertemuan-pertemuan kecil setiap harinya, di kampus, di pasar, di tempat kerja, dan sebagainya. Orang di latar belakang yang berbeda itu bertemu dan saling berinteraksi. Lama-kelamaan, prasangka dan stereotip itu memudar. Yang tumbuh sebagai gantinya adalah rasa saling mengerti dan empati satu sama lain. Benedict Anderson juga menyebut fenomena ini dengan istilah imagine community. Warga dari Sabang sampai Merauke mungkin tidak pernah bertemu secara langsung, tapi mereka merasa terikat satu sama lain karena berbagi sejarah yang sama dan punya harapan yang sama untuk masa depan. Contoh bukti nyatanya seperti tsunami Aceh yang terjadi. Bantuan itu mengalir dari seluruh penjuru Indonesia. Dan saat pandemi COVID-19 juga melanda, solidaritas muncul dari mana-mana, tanpa ada yang bertanya kamu dari suku apa atau agama apa. Itulah yang disebut sebagai senasib sepenanggungan, dan itulah modal sosial terbesar yang selama ini menjaga keutuhan bangsa ini. Integrasi yang lahir dari kesadaran seperti ini jauh lebih kuat dibandingkan yang dipaksakan, karena ia tumbuh dari keinginan tulus untuk saling menjaga satu sama lain.
Pernah nggak sih kalian kepikiran kok bisa ya Indonesia yang mempunyai ribuan pulau, suku, budaya yang berbeda-beda tetap bisa bersatu sampai sekarang? Nah, iya, jawabannya itu ada pada sejarah integrasi nasional kita yang sangat panjang. Peristiwa ini tentu nggak muncul secara instan gitu aja, tetapi lewat proses perjuangan yang sangat panjang yang menumbuhkan kesadaran kalau kita itu satu bangsa. Akar dari persatuan ini sebenarnya tumbuh sebelum kita merdeka, tepatnya sejak zaman Kerajaan Majapahit yang berhasil merangkul dari berbagai wilayah di Nusantara. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, memasuki awal abad ke-20, semangat itu makin kuat lewat organisasi pergerakan seperti Budi Utomo ataupun Sarekat Islam yang mulai menanamkan rasa kebangsaan. Nah, titik balik terbesar dari peristiwa ini ada di peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Saat itu, pemuda dari berbagai daerah kompak berikrar satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu persatuan, yaitu Indonesia. Momen inilah yang mengunci identitas nasional kita. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa integrasi nasional ini memiliki akar historis yang sangat kuat. Oleh karena itu, mempelajari sejarah ini bukan sekadar untuk menengok masa lalu, melainkan sebagai pengingat kolektif bahwa persatuan ini adalah warisan berharga yang harus kita rawat bersama demi masa depan bangsa. Salah satu sumber politis integrasi nasional adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia karena mengandung nilai persatuan, toleransi, keadilan, dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut membantu masyarakat untuk saling menghargai perbedaan dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan ataupun kepentingan sendiri. Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi sumber politis integrasi nasional, karena menjadi dasar hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya aturan yang sama, seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai warga negara. Hal ini dapat menciptakan rasa keadilan dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Pelaksanaan demokrasi dan pemilihan umum juga menjadi bagian penting dalam integrasi nasional. Melalui demokrasi, masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan memilih pemimpin secara damai. Dengan sistem politik yang demokrasi, stabilitas negara dapat terjaga dan potensi kepercayaan dalam masyarakat dapat diminimalkan. Oleh karena itu, sumber politis integrasi nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan politik yang adil, demokrasi, dan berlandaskan Pancasila, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, saling menghargai, dan bekerja sama demi kemajuan bangsa dan negara. Menyatukan Indonesia adalah kerja besar yang terus berubah sejak 1945. Ada 3 bentuk dinamika integrasi. Yang pertama, menyatukan kembali kelompok yang pernah memisahkan diri, seperti di Aceh. Konflik sejak 1975 berakhir damai lewat perjanjian Helsinki tahun 2005. Yang kedua, menyatukan wilayah yang terpisah laut. Deklarasi Juanda 1957 mengubah laut dari pemisah menjadi penghubung. Yang ketiga, menyatukan hati dan pikiran lewat nilai. Seperti Pancasila dimasukkan ke kurikulum sekolah sejak kurikulum 1975. Namun, ada 3 tantangan. Yang pertama, gerakan separatis. Bukan hanya hentikan perang, tapi membujuk kembali ke NKRI. Yang kedua, batas wilayah yang belum jelas. Butuh deklarasi dan pengakuan oleh dunia. Yang ketiga, menghidupkan Pancasila dalam keseharian, terutama saat berbeda pendapat. Nah, integrasi bukan masa lalu, ia terus dibangun. Tantangannya berganti zaman, dan kita semua punya peran. Integrasi nasional itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa ya? Karena Indonesia penuh dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Kalau tidak ada integrasi, perbedaan ini bisa memicu konflik yang mengancam persatuan dan stabilitas negara. Tapi kita harus sadar ya, integrasi itu tidak selalu berjalan sempurna. Karena di dalam masyarakat selalu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, potensi persatuan, dan yang kedua, potensi konflik. Nah, perbedaan latar belakang dan kepentingan bisa jadi pemicu masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, disinilah pentingnya sikap kita. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan harus dikelola dan dijadikan kekuatan bangsa. Menurut Al-Hakim, tahun 2001, integrasi nasional bisa diperkuat dengan kesadaran untuk mengelola keberagaman sebagai sebuah kekayaan. Selain itu, kita juga harus punya kemampuan menghadapi globalisasi dan pengaruh asing yang terus berkembang. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa integrasi nasional sangat penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia.
Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan menemukan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.